satu hal yang kita sama-sama setujui adalah bahwa kita nggak mau dalam hidup kita ada sesuatu yang bad, betul nggak? Kita kalau bisa hidup ini semuanya serba good. Pernikahan kita kalau bisa aman-aman saja. Pekerjaan dan bisnis kita kalau bisa aman-aman saja. Layanan kita kalau bisa semuanya serba good. Semua kita pasti menginginkan itu, bukan? Tapi kenyataannya, realitasnya nggak begitu. Saya pikir kalau semua kita ditanya dari depan sampai belakang, kiri dan kanan, kalau ditanya apakah saudara punya masalah ataukah saudara pernah punya masalah, saya rasa semuanya angkat tangan, bukan? Apa ada yang tidak ada sama sekali masalah dalam hidup ini? Dari kecil, Pak, dari kecil sampai sekarang, saya nggak pernah ketemu masalah. Wah, jangan-jangan saudara hidup di dunia yang berbeda. Saudara, siang hari ini saya beri judul tema khotbahnya adalah When Bad Things Happen to Good People. Pada saat hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang baik atau orang yang good people, sepertinya kita nggak mau ada sesuatu yang bad dalam hidup kita, betul nggak sih? Nggak mau. Kenapa harus ada yang bad? Toh tujuan kita sebenarnya kita ada di sini juga menjadi orang yang good people, dan kalau bisa semua everything dalam hidup kita good saja. Tapi kenyataannya enggak dalam hidup ini. Dan kenyataannya bahkan banyak sekali yang kita hadapi yang bad. Dan kemungkinan juga kita sedang menghadapinya sekarang ini. Dan bahkan bukan hanya cuma bad, tapi very bad. Ada satu buku yang saya boleh tampilkan, bukunya judulnya Man's Search for Meaning. Pengarangnya Viktor Frankl. Satu buku yang saya rekomendasikan kalau saudara punya waktu pengen membaca. Ini salah satu buku yang berbobot. Buku ini sudah terjemahkan berbagai macam terjemahan dan sudah mengalami beberapa kali kopi ulang. Saudara, buku ini dikarang oleh Viktor Frankl. Dialah pengalaman hidupnya di dalam buku itu. Pengalamannya waktu dia dimasukkan ke dalam camp Nazi, penjara yang sangat kejam selama sejarah manusia, yang sebenarnya dia adalah orang Yahudi, yang sebenarnya dia tidak harus masuk ke sana. Dia punya pilihan, dia bisa keluar dari negara tersebut untuk tidak harus ditangkap oleh tentara Jerman pada saat itu. Tapi karena suatu saat di rumahnya dia waktu memilih, saya harus stay menjaga orang tua saya atau saya bisa kabur tanpa membawa orang tua saya, karena untuk kabur membawa orang tuanya agak sulit sekali untuk bisa bepergian karena orang tuanya sudah cukup lanjut umurnya, tapi dia punya kesempatan. Lalu dia menemukan satu plakat yang sudah hampir hancur. Tulisannya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Waktu dia baca itu, dia memutuskan stay. Dengan resiko dia harus ditangkap oleh tentara Jerman pada saat itu. Dia harus masuk ke dalam camp konsentrasi. Camp Nazi pada saat itu camp yang paling mengerikan. Kalau bisa dapat sup yang hangat selama 2 minggu, itu suatu hal yang sudah menyenangkan bagi dia dan bagi orang-orang pada saat itu. Singkatnya adalah dia sebenarnya saudara bisa keluar dari masalah itu, tapi dia menghadapi itu karena dia memiliki pilihan. Dan buku-bukunya, salah satu buku yang dia menulis beberapa buku, dan buku ini adalah buku yang sangat banyak dibaca oleh orang-orang yang kebanyakan kalau masuk dalam suatu universitas jurusan psikologi pasti disuruh baca itu. Dan dia memiliki satu quote yang sangat terkenal. Boleh dibuat quote-nya? Everything can be taken from a man,
But one thing, the less of human freedom to choose one's attitude is at any given of circumstance. So choose one's own way. Hidup ini adalah suatu pilihan katanya. Segala sesuatu bisa diambil dari kita katanya. Segala sesuatu mungkin terjadi yang very bad dalam hidup kita. Tapi hidup ini adalah satu hal yang paling penting yang gak bisa diambil dari siapapun. Pilihan. Hidup dia sudah diambil semuanya. Masa depan dia diambil. Kebahagiaan diambil. Saudara kalau baca buku itu saya merinding saudara. Karena hidup pada saat itu tinggal di ujung jari tentara Jerman pada saat itu. Kalau ke kanan masih hidup, ke kiri langsung masuk ke dalam pembantaian. Hidupnya cuma di ujung jari tentara Jerman. Tapi dia bisa mengatakan bahwa kalaupun semuanya telah diambil dari hidup saya, tapi manusia masih punya satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapa-siapa. Pilihan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus punya hal ini. Sesuatu yang bad terjadi dalam hidup kita, tapi kita masih punya satu hal ini. Pilihan. Dan itu tidak bisa diambil siapa-siapa. Itu adalah ada hak kita. Sudah di Alkitab pun ada satu cerita yang sangat baik, yang sangat bagus, yang ada ditulis di Alkitab, saudara. Yang tujuannya adalah untuk mendidik kita semua, mengajari kita semua. Kalau ada satu saat terjadi yang sangat buruk dalam hidup kita, kita sudah dikasih satu pelajaran yang penting di dalam Alkitab, yang namanya adalah Kitab Ayub. Saudara, mari kita baca dulu Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa sih kehebatan Ayub dibandingin tokoh-tokoh yang lain? Apa sih hebatnya Ayub dibandingkan dengan Daud? Dibandingkan dengan Abraham? Dibandingkan dengan Musa? Hebatnya apa? Dia gak pernah mengalahkan orang-orang yang tentara-tentara seperti Daud. Dia gak pernah melewati suatu perjalanan seperti Abraham. Dia gak pernah memimpin satu bangsa keluar dari Mesir seperti Musa. Dia gak pernah membuat satu kapal. Apa hebatnya? Hebatnya adalah saudara, dia tekun. Dia bertahan di dalam namanya penderitaan. Dia bisa bertahan di dalam namanya ada very bad dalam hidupnya. Dan bukannya very bad banget terjadi dalam hidupnya. Kita lihat latar belakang Ayub. Ayub adalah orang yang benar, kok menderita ya? Tentu kan gak mau. Ini cerita di latar belakang Ayub, saudara. Tentunya saya gak bisa ceritakan semua satu kitab Ayub, saudara. Tapi saya ambil inti seharinya aja, supaya saudara bisa pahami, saudara mendapatkan sesuatu dari kitab Ayub ini. Kitab Ayub, semua kita bertanya-tanya, kok orang benar? Kan saya udah hidup benar. Saya sudah hidup taat. Saya nggak pernah bohong. Saya nggak pernah jahatin istri saya, nggak pernah jahatin suami saya. Saya hormat sama orang tua. Kok menderita juga? Mungkin kita lagi bertanya-tanya, kok ini bisa terjadi? Beberapa hari yang mungkin beberapa minggu yang lalu, seorang kawan sahabat bertemu dengan saya dan istri saya. Dia ceritakan, saya hampir nggak percaya ceritanya bisa begitu menyedihkan hati. Kan setahu kami bisnisnya lagi bagus, setahu kami bisnisnya lagi wah, dibanding sebelum COVID dia malah naiknya luar biasa.
satu hari bisnisnya berubah arah secara total. Dan dia ceritakan itu sambil berkaca-kaca. Kami pun berkaca-kaca. Kok bisa? Dia geleng-geleng. Saya ini gak berbuat apa-apa. Saya gak ada yang jahatin orang. Saya gak apa. Saya beli HP pun saya irit-irit. Kita percaya karena kita tahu orang. Kok bisa ya? Kita gak mau semuanya seperti itu, bukan? Tapi hari ini saya mau sharing kalau sesuatu ini terjadi yang bad terjadi dalam hidup kita. Be ready. Latar belakang Ayub kita tidak tahu siapa penulisnya. Nggak tahu saudara. Siapa yang nulis ini? Tidak ada tulis siapa penulis Ayub. Apa meaningnya? Saudara, meaningnya adalah ini adalah cerita kita semua. Ayub ada cerita seorang ayah seperti kita semua. Yang punya anak, yang punya bisnis seperti kita semua. Ayub adalah cerita, story of us. Seperti kita semua. Dia bukan orang dengan latar belakang yang rohaninya seperti apa, enggak juga. Dia bukan seorang Lewi, dia bukan seorang pemuka agama, dia seorang seperti kita. Seorang ayah, seorang suami, seperti kita. Kitab Ayub menyatakan sebagai orang percaya tidak ada yang problem free life. Adanya kitab Ayub itu menunjukkan bahwa semua kita dalam hidup kita pasti memiliki problem. Tidak ada yang problem free. Dan oleh sebab itu kalau kita datang hari ini dengan masalah, saudara, kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian dan kitab Ayub ada di situ. Untuk menunjukkan kepada kita semua, kita tidak sendirian, kita tidak sedang membawa masalah sendirian. Sudah nanti kita lihat beratnya kayak apa. Kadang-kadang nih saudara ya, kita masalahnya kita coba bayangin dengan Ayub. Nanti kita compare juga. Seberat apa sebenarnya masalah kita? Tema pesimis dari Ayub adalah hidup ini gak fair. Tema pesimisnya, hidup ini gak fair. Gak fair dong. Kalau dia itu yang memang udah suka ngejelekin orang, memang hidupnya begitu, ya wajar lah menderita. Gak fair dong. Udah hidupnya baik-baik, udah sehat, sering exercise, udah makannya diatur, kok sakit juga, nggak fair dong. Itu coba tuh udah makannya apa aja dimakan. Maksudnya apa dimakan tuh bukan meja dimakan tuh ya. Udah makannya asal-asalan, hidupnya asal, wah nggak sakit-sakit, nggak fair dong. Kalau kita lihat dari satu sisi mungkin kelihatannya cerita Ayub nggak fair. Ayub adalah orang yang hidup sebelum zaman Taurat. Message-nya apa saudara? Kalau Ayub aja pada saat itu sebelum punya Alkitab, sebelum ada Taurat, dia bisa hidup dengan hati nurani yang murni, apalagi kita saat ini. Kita punya Alkitab, kita punya komunitas yang sehat, kita punya setiap hari dengar firman Tuhan. Akan setiap saat saudara bisa hidup lebih sebenarnya daripada Ayub. Ayub pada saat itu gak punya apa-apa, gak punya source apa-apa. Dia cuma punya hati nuraninya yang mengajari dia. Ayub waktu dicobai gak lagi muda. Saudara, bagi seorang yang masih muda, terus bisnisnya ada apa-apa, bisa bangkit lagi, itu mungkin gak sulit. Tapi waktu Ayub jatuh bisnisnya, waktu anak-anaknya tidak ada, waktu hidupnya berantakan, nggak mudah lagi. Waktu itu saya pernah hitung-hitung, karena anaknya 10. Saudara bayangin, kalau umur 30 dia married, anaknya 10, dia berarti kira-kira umur berapa? Ya pasti mendekati 50 lah ya. Artinya nggak mudah lagi. Waktu dia mengalami hal ini, dia nggak mudah lagi. Dan
saudara bisa bayangin seorang yang sudah di cukup umurnya lalu mendadak dalam satu saat habis. Habisnya bukan cuma hartanya, bisnisnya, anak-anaknya. Saudara bayangin saudara orang kehilangan yang saudara kasihi, satu aja itu menyayat di hati banget. Ini seorang anaknya. Itu apalah hilang hatinya saudara. Saudara, waktu papa saya dipanggil Tuhan 2007, saya hampir gak semangat bekerja lagi. Kira-kira 2 bulan saya tetap bekerja, tapi motivasi semangatnya hampir hilang. Sampai teman-teman saya, saudara saya, kenapa? Ngobrol gitu aja. Enggak apa-apa, saya cuma perlu tenang di rumah, saya perlu menyendiri. Karena bagi saya orang yang saya sangat respect, yang saya sangat banggakan, sekarang kok enggak ada. Saya kehilangan satu orang yang saya kasih, sudah begitu rasanya, apalagi ayah. Saudara, kalau hari ini saudara datang mungkin merasa berat, bebannya begitu. Coba lihat beban Ayub yang sangat begitu amat beratnya. Anak saya baru tadi siang datang ngobrol di rumah. Cerita, ini kenapa? Nah, pusing begini-begini, pusingnya apa? Aduh, ini masalah di rumah ada suster, ada yang jagain anaknya, ada ART juga begitu. Kenapa? Ya mereka malah cocok, nggak cocok aja ribut begitu saudara. Terus sampai dia pusing, saya pusing segitu. Saya coba bayangin dengan pusingnya Ayub. Coba kita hari ini kita cek apakah masalah kita besar seperti dia. Dan dia sudah memberikan contoh kepada kita. Dan kehilangan dalam satu saat yang begitu besarnya, begitu cepatnya. Habis. Dan dia adalah orang yang sangat dihargai. Dia kehilangan bukan hanya kehilangan materi, tapi dia kehilangan namanya harga diri. Karena kalau kita baca di pasal 29, pada saat dia jaya-jayanya, kalau lagi kumpul, di pasal 29 dikatakan kalau dia ada di tempat keramaian, orang pada minggir. Yang tua-tua pada berdiri kasih hormat, yang muda-muda pada minggir. Dan waktu dia bicara semua dengar katanya. Orang-orang nunggu semua apa yang katakan Ayub nih. Apa yang dikatakan Ayub menjadi suatu petua. Betapa dihormatinya dia. Kalau zaman sekarang mungkin didengar, catat, mungkin di-sharing, wah, seperti itulah Ayub pada saat itu. Orang yang sangat dihargai dan itu hilang. Dan itu nggak ada. Orang nggak lagi lihat mundur untuk kasih jalan, orang nggak lagi kasih hormat, orang lagi nggak berdiri lagi, orang nggak lagi dengerin dia, semua malah pasti ada apa-apa, pasti hidupnya kacau. Semua mencindirkan. Saudara kehilangan materi aja sampai apalagi kehilangan harga diri. Gak mudah apa yang dihadapi oleh Ayub. Hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang begitu bad, kita lihat apa maknanya dari cerita Ayub supaya kita mengambil sesuatu message-nya. Walaupun Ayub telah jatuh, telah habis, telah sampai ke titik nol, bahkan mungkin sampai di bawah, tapi ada message yang mau disampaikan. Kitab Ayub sudah penuh dengan makna. Kita lihat apa yang mau disampaikan dari kitab Ayub. Yang pertama, setiap manusia punya cerita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita
punya meaning, punya arti. Saudara, kitab Ayub 42 pasal. Saya kadang-kadang waktu baca Alkitab, di rumah saya Alkitabnya masih buku, saudara ya, masih buku. Ya. Kalau ini untuk dibawa di sini, saya perlu yang tipis ya. Kalau di rumah tebal, saudara ya. Waktu saya lihat saudara, kitab Ayub itu kan adanya di tengah ya. Saudara pernah baca kitab Ayub? Kan adanya di tengah kan? Dan 42 pasal tebal loh. Kadang-kadang saya pikir ini tebal banget ya ceritanya. Untuk menceritakan satu orang tidak kalah berharganya dengan menceritakan seluruh bangsa. Untuk menceritakan perjalanan kitab Yosua, berpuluh-puluh kitab, tapi masih kalah panjang dengan kitab Ayub. Untuk menceritakan keselamatan aja, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya di bawah panjangnya kitab pasal 42 pasal dari kitab Ayub. Dan rata-rata semua kitab-kitab dalam Alkitab menceritakan satu bangsa, Esther menceritakan bagaimana menyelamatkan satu bangsa, Yosua menyelamatkan satu bangsa, Musa membawa keluar satu bangsa. Kitab di Alkitab hanya selalu menceritakan satu bangsa. Ayub menceritakan satu orang. Untuk yang satu orang, 42 pasal ada di dalam Alkitab. Untuk satu orang, buat kita semua tidak ada yang terkecuali, saudara berarti di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir, oh Tuhan memikirkan hal-hal yang besar aja, pergerakan yang besar aja. Tidak, setiap single apa semuanya, saudara. Tuhan punya rencana pribadi, punya meaning dalam setiap hidup kita. Untuk satu orang 42 pasal. Ayat 1 ayat yang pertama dikatakan begini. Ada seorang laki-laki, satu orang di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Untuk saudara satu orang, Tuhan tulis 42 pasal. Untuk saudara satu orang berharga di hadapan Tuhan. Hidup saudara satu persatu berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah saudara pikir, ya saya mana ada orang tahu saudara berharga. Suatu saat saya lagi makan siang dengan istri saya, lalu keluar dari restoran, dari ruko itu keluar, lalu ketemu orang pakai kaos, terus ada tulisannya begini, jangan menua tanpa cerita. Apa saudara? Jangan tanpa cerita. Itu kata-kata itu di kaos itu warnanya kaos hitam, tulisannya putih. Jangan menua tanpa cerita. Kayak ayat berbicara sama saya. Saya bilang, Hani, catat. Jangan menua tanpa cerita. Setiap kita punya cerita. Setiap kita, saudara punya cerita dalam hidup saudara. Kalau kita pernah punya cerita yang buruk, bikin lembaran baru, tak ada yang bisa hapus lembaran yang lama kita. Kalau kita pernah rusak dengan lembaran yang lama, bikin lembaran yang baru. Dan pastikan mulai hari ini kita memulai cerita yang baru bersama dengan Tuhan. Karena suatu saat setelah kita selesai dengan hidup ini, saudara, biarkan cerita hidup ini bisa kita bawa kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada orang lain kita. Kita memiliki cerita dalam hidup kita yang bisa kita banggakan. Jangan sekedar lewat hidup ini, tapi buat satu cerita yang suatu saat orang melihat dan membaca kehidupan kita. Maka kita sudah berjalan, saudara. Setiap orang kita punya cerita.
bisa bagaimana. Dan pastikan hari ini saudara, kita tulis dengan tinta dan hati-hati. Kita berjalan dengan Tuhan. Karena suatu saat dan kita akan pasti dibaca oleh orang lain. Pasti. Dan cerita itu biarlah menjadi cerita yang membawa nilai buat orang lain. Ayub ada cerita satu orang. Pastikan kita juga memiliki cerita. Dan cerita yang bisa kita lanjutkan kepada orang lain. Yang bisa membangkitkan semangat. Yang bisa mempengaruhi orang. Yang bisa membuat orang itu berubah. Cerita. Bawa cerita itu kepada orang lain. Lalu apa yang kedua? Yang kedua dalam cerita Ayub, kita bisa mendapatkan satu meaning bahwa respon menggambarkan kondisi hati kita. Semua gak ada yang terlepas dari namanya masalah, pasti ada. Tapi responlah yang membuat kita berbeda. Responlah yang membuat kita bisa menghadapi dengan baik atau tidak. Viktor Frankl, dengan begitu banyak orang-orang yang ditangkap pada saat itu, dia pun sebenarnya salah satu orang yang waktu awalnya sudah hopeless. Karena bagi dia hidup, dan bukan bagi dia, bagi semua orang hidup itu cuma di ujung jari tentara itu. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa. Kalau hari ini masih hidup, mereka cuma syukuri aja. Tapi di tengah-tengah situasi yang tidak bisa membuat satu pun membuat bahagia, membuat senang, tidak ada. Tapi dia punya satu yang namanya pilihan, yaitu namanya respon. Responlah yang menentukan bagaimana kita menghadapi apa yang kita sedang hadapi sekarang. Kita lihat ada dua respon yang dalam cerita di Ayub ini. Yang pertama, respon seorang istri. Dikatakan begini oleh istrinya, Ayub 2 ayat ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tutupilah ayammu dan matilah. Saudara, tapi jangan cepat-cepat bilang, wah ini istri gak rohani. Jangan saudara ya, jangan. Karena kalau saya baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Ayub, Ayub tidak menikah lagi dengan istri yang lain, tidak. Kelihatannya ini tetap istrinya sampai dia kembali punya anak kembali dan kembali hidupnya dikembalikan oleh Tuhan. Istrinya tetap setia. Saudara jangan mengatakan, istrinya nih kurang hebat, ini ada tantangan begini, masa kata-kata. Dengar dulu saudara ya, tantangannya seperti apa saudara? Kita juga mungkin kalau seperti istrinya menghadapi saudara, waduh mungkin malah kita lebih berteriak. Gak gampang pada saat itu, dia udah menjadi sosialita loh sebenarnya. Hidupnya semua kemana-mana orang tahu istrinya Ayub. Hidupnya sudah di atas. Dan dia orang yang saleh. Tapi menghadapi itu, keluar juga ucapannya seperti itu. Karena begitu beratnya. Kan ini memang respon secara umum, bukan? Kita pun juga begitu. Saudara, mau tahu siapa kita sebenarnya? Mau tahu siapa kita sebenarnya? Yaitu pada saat ada masalah. Dan beritanya begini saudara ya, buat teman-teman saudara kalau yang sedang PDKT, mau cari pasangan apa, jangan cepet-cepet. Wah, kan ketemu di gereja. Wah, ketemu di pelayanan. Saudara kasih waktu sampai ada masalah. Lihat responnya. Disitulah ketemu the real seseorang. Oleh sebab itu saudara, apapun yang kita hadapi saudara, sampai kita menghadapi satu masalah, lihat respon kita. Saya juga terus berkaca berkali-kali saudara. Wah,
Saya ketemu jati diri saya pada saat saya ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, kita nggak tahu siapa kita. Coba lihat waktu macet, kita tahu siapa kita. Coba lihat waktu mobil kita dipepet orang, kita tahu siapa kita. Coba lihat pada saat kita lagi tenang-tenang, mobil kita banyak kempes. Coba lihat. Coba lihat lagi tenang-tenang, mobil sudah tabrak dari belakang. Lagi nggak ada apa-apa. Lihat siapa kita. Saya juga berulang kali, saudara, tanpa sadar, saya begini ya. Tapi kalau ada masalah hari ini, saudara, biarlah kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang menghidup, mengungkapkan diri kita yang sesungguhnya siapa. Kalau lagi tenang-tenang, gak ada yang terlihat. Tidak ada. Aman semuanya. Tapi pada saat ada masalah, saudara, kita bisa lihat siapa. Ada orang yang ada masalah malah kita mengurung diri di kamar. Ada orang yang ada masalah malah kita menjadi lebih aktif berbicara. Macam-macam, saudara. Tapi kita bisa tahu pada saat apa? Pada saat ada masalah yang kita hadapi, kita tahu dari kita. Tapi kita lihat respon yang luar biasa dari Ayub, yang berbeda dengan umumnya. Respon istrinya adalah respon secara umum. Kita pun seperti istrinya sebenarnya kalau kita mau berespon. Gak ada yang mudah lah. Saudara jangan pikir, ya namanya tantangan kita harus betul, tapi tantangannya kalau berat begini, saudara, suatu saat saudara saya kumpulin dana, saya bersama dengan istri saya kerja, saya kumpulin dana, ada cukup dana, kita masukin ke dalam satu investasi, saudara. Ini beberapa tahun yang lalu, ya sudah waktu kita masuk mulai awal kerja, saudara, masukin ke satu investasi. Berapa lama, saudara, perusahaannya bubar. Saudara,